Hari ini kita akan belajar tentang zat senyawa campuran asam basa garam, netral, terus pemisahan campuran, dan seterusnya, sifat-sifatnya. Ini banyak sekali. Jadi kita akan bahas 2 slides, lalu sisanya kalau kurang kau akan tambahin tabel periodik unsur, lalu asam basa garam lagi kayak tadi ya. Jadi kita mulai dari zat. Zat itu adalah materi. Materi itu adalah sesuatu yang memiliki ukuran, berat, dan menempati ruang. Ya, mau kelihatan atau nggak kelihatan itu nggak ada urusannya. Gitu. Jadi mau terlihat atau tidak terlihat kita nggak akan bahas itu ya. Contohnya udara itu kan zat, tapi kita nggak bisa lihat. Jadi bukan masalah bisa lihat atau nggak bisa lihat, tapi dia menempati ruangan atau tidak begitu ya. Semua zat pasti menempati ruangan. Bentuknya apa? Bisa macam-macam. Bisa padat, cair, bisa gas. Lalu zat itu bisa dibagi lagi jadi senyawa dan campuran. Ya, jadi kau akan bahas dari awal dulu senyawa dan campuran. Singkat aja, sisanya latihan soal. Ya. Oke, jadi senyawa dan campuran. Apa yang kita tahu tentang senyawa? Ya, senyawa adalah zat tunggal yang memiliki lebih dari atas 2 atau lebih unsur dengan perbandingan tetap. Nggak usah pikirin ya. Tapi dia reaksi kimia gitu. Ini ya, kalian masih SMP, jadi jangan terlalu banyak dulu pembahasannya. Dan senyawa mempunyai sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya, air H2O, dia terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen itu gas, oksigen juga gas. Tapi ketika dicampur, jadi senyawa gitu ya, dengan perbandingan tertentu dengan 2 atom H dan 1 atom O, ya, dia akan menjadi air cair bentuknya. Aneh dong? Nggak aneh sih sebetulnya, itu ciri khasnya dari senyawa begitu. Ya. Lalu contohnya apa? Air, garam dapur, gula, asam cuka. Nah, kenapa dianggap perbandingan yang tetap? Karena gini, H2O itu terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Nggak bisa nggak? Harus begitu. NaCl berarti 1 atom Na dan 1 atom Cl. Lalu C12H22O11, 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Nah, kalau kayak gini gimana? C-nya itu nggak ada 2. Jadi 2 atom C gitu ya. Lalu H-nya ada 3 dan 1, ada 4 atom H dan 2 atom O. Kenapa sih nggak nulis C2H4O saja? Nah, ini nanti kita O2 gitu. Harusnya kan sama aja C2H4O2. Kenapa nggak tulis begitu? Kenapa dipisah? Nah, nanti Papa akan ajarin, nanti kita akan belajar itu juga di SMA. Ya, karena dia ngomongin tentang ikatan asam dan ikatan yang lain, asam lemah ini. Jadi ada H-nya. Gitu. Nah, kalau NH22CO artinya apa? N-nya ada 2. H2-nya ada 2. Berarti N-nya ada 2, H-nya ada 4, C-nya ada 1, O-nya ada 1 gitu. Ya. Jadi karbon dioksida, C-nya 1, O-nya 2. Ya, itu perbandingannya harus tetap. Kalau enggak dia bukan senyawa namanya. Jadi perbandingannya harus benar gitu ya. Nah, lalu klasifikasi senyawa dibagi 2, unsur dan senyawa itu sendiri. Ya, jadi ada molekul unsur dan molekul senyawa. Apa bedanya molekul unsur dan molekul senyawa? Molekul unsur di sebelah kiri muatannya sama, gitu ya. Oke, jelas ya. Lalu berikutnya lagi molekul senyawa beberapa unsur yang berbeda. Kamu lihat gambar. Nanti ini akan dikirimkan. Tenang saja, santuy. Jadi nggak usah pusing lihat ini. Yang penting kamu tahu unsur sama, senyawa beda gitu. Ya. Lalu kita lihat lagi campuran. Nah, kalau campuran itu beberapa zat yang perbandingannya tidak tetap. Contohnya asal taruh dan tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya gini, air campur gula, diaduk-aduk. Kamu tergantung selera kan, betul nggak? Mau yang manis banget, gulanya banyak. Yang kurang manis, gulanya dikit aja. Tapi yang pasti air campur gula. Airnya H2O, gulanya C6H12O6 yang tadi. Ya, di sini tuh. Ya, nggak ada gula, oh ada C12H22O11. Ini karbon gula jenis lain. Kalau gula biasa C6H12O6. Sama aja ya. Nah, kalau kamu campur nggak bisa, dia secara kimia nggak akan jadi H2O C6H12O6, nggak bisa. Gitu ya. Jadi dia bakal apa namanya? Mirip, akan bercampur secara terpisah ya, secara random gitu. Contohnya udara kalian di yang kalian hirup. Kan semuanya campuran.
Ya kan, bercampur gimana saja, nggak ada aturan. Nah, ini perbedaannya. Unsur satu jenis atom saja tidak bisa diuraikan jadi yang lebih sederhana. Kalau senyawa bisa, tapi reaksinya harus dengan reaksi kimia. Perbandingannya tetap, sifatnya berbeda. Ini nanti akan dikasih, kalau campuran dua atau lebih unsur atau senyawa, secara fisika dia nyampur aja gitu, bercampur aja, bisa lewat larutan, koloid, atau suspensi. Gitu. Nah, yang jenis campuran ada yang homogen dan heterogen. Kalau homogen, zatnya bercampur secara merata. Nama lainnya larutan. Ya. Oke, jadi dia ini homogen, artinya dia kalau air campur gula, kalian aduk-aduk, ya udah bercampurnya secara merata, nggak bisa dilihat mana air, mana garam. Gula, ya. Air garam juga sama, udara. Udara juga kamu nggak bisa lihat kan mana si oksigen, mana yang karbon dioksida, dan seterusnya. Oke, sedangkan heterogen, zatnya masih nampak. Zat penyusunnya apa sih? Ada dua. Kita tahu ya, dua itu namanya pelarut, atau solvent, dan terlarut, solute. Nah, kalau pelarut itu kayak air, garamnya terlarutnya gitu. Air gula, air pelarut, gula yang terlarut. Tadi airnya itu yang paling banyak tuh, diaduk-aduk dengan terlarutnya si garam-garamnya yang kecil. Itu namanya terlarut atau solid, ya. Dan ini bisa jadi dua kan tadi kan, homogen, heterogen. Kalau air garam sama air gula pasti homogen, karena ketika dicampur kamu bisa coba sendiri. Pakai apa namanya? Pakai eksperimen ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini contoh heterogen air minyak, air pasir, udah nggak bisa pasti kelihatan dengan mudah kan keterpisahannya kan. Ya, gitu. Nah, lanjut. Udah selesai. Itu baru slide 1. Sekarang aku coba kasih slide yang kedua ya. Semua perhatikan baik-baik. Tutup. Start. Aku share apa sih? Share ini ya. Lalu sifat dan perubahan zatnya ya. Kalian lihat di sini. Oke, kamu akan kasih sifat ada dua, kimia dan fisika. Tadi kan kita coba lihat ya, fisika itu apa, kimia itu apa. Ya. Nah, sekarang kalian lihat nih. Apa itu sifat fisika? Nah, sifat benda di atas apa? Bulat, bundar, warna-warni, gitu kan. Terus kasar, karena ada bintil-bintilnya begitu ya kalau kalian lihat. Itu sifat yang kita sebut adalah sifat fisika. Ya. Nah, jadi sifat fisika itu berkaitan dengan keadaan fisik atau benda yang diamati, yang kalian lihat, kalian ukur. Ya. Sedangkan sifat fisika itu, sifat fisika itu ada macam-macam, warna, wujud, padat, cair, zat. Ya, tadi padat ya, bola ya, karet kan. Terus ada masanya, beratnya berapa, volumenya berapa kilo, berapa volume, massa jenisnya berapa, bisa larut atau enggak di dalam air gitu. Contohnya kayak tadi karet bisa larut nggak di dalam air? Kagak bisa. Tapi kalau di suhu tertentu dia akan jadi cair kalau dipanasin. Nah, itu temperatur juga sama. Ya. Nah, titik didih, titik leleh, titik beku, temperatur ya tadi kan yang Koko bilang. Kalau titik didih suhu di mana suatu zat mendidih menjadi uap. Kalau titik leleh dari padat jadi cair atau cair jadi padat. Kebalikan gitu. Kalau beku jadi padat. Jadi padat ya benar ya. Jadi titik leleh dan titik beku ini sebenarnya bisa dikatakan sama. Cuman arahnya aja yang berbeda gitu ya. Nah, kekerasan, makin dia kerasnya gimana, atau kelenturan, kemagnetan, daya hantar listrik gitu ya, macam-macam deh. Itu sifat fisika karena terukur. Nah, sedangkan yang sifat kimia tuh cenderung membentuk zat baru atau tidak. Contoh karet. Kalau karet kamu bakar itu jadi bau kan? Karena apa? Karena ada reaksi kimia yang terjadi begitu. Keterbakaran, contoh mudah tidaknya suatu zat terbakar. Karet tidak mudah terbakar, tapi kalau sekali kebakar ya udah muncul bau, ada busuknya, mudah meledak, berkarat mudah atau tidak, contohnya logam gitu ya. Nah, ini namanya kayak sifat-sifat kimia. Ada baunya nggak? Dia membentuk zat baru atau tidak? Kalau terbakar kan jadi arang. Ya kan? Kayu dibakar jadi karbon gitu. Nah, berikutnya setelah kita tahu sifat, kita lihat perubahannya. Ya tentu ya. Perubahan fisika dan kimia apa? Kalau fisika contohnya simple, dia tidak menghasilkan zat baru dan sifatnya sementara, bisa balik ke awalnya lagi. Contoh air dipanasin menguap, terus ketika udah nggak terlalu panas dia akan mengembun, balik lagi ke air gitu kan, ada suhu ruangan. Kalau kimia dia membentuk zat baru dan sifatnya tetap.
sulit sekali untuk mengembalikannya gitu. Bukannya nggak bisa, tapi sangat sulit. Sifatnya jadi tetap dianggapnya. Ciri-cirinya, perubahan fisika ada wujudnya berubah, air jadi es, membeku, melebur, mencair, meleleh, menyublim, gitu ya, mengkristal. Terus ukurannya berubah, gula dari ada butir-butir, kalau kalian perhatikan, waktu dilarut butirnya jadi makin lama, makin kecil, makin kecil, makin kecil, ngeblend dengan cairan jadi bentuk senyawa campuran homogen. Lalu dia perubahan panjang, kalau dipanasin dia gimana? Dia terkena panas. Kalau terkena panas dia gimana? Dia memuai atau menyusut. Perubahan panjang kan? Perubahan bentuk, kayu kita sulap, bukan sulap, kita engineer atau kita ukir atau kita taruh di pabrik lah atau diproses jadi kursi. Kan perubahan bentuk gitu. Ya. Lalu perubahan bentuk energi juga sama. Jadi panas, misalnya lampu nyalain, kamu pegang lampunya gitu, ya panas lah gitu. Nah, sedangkan kalau kimia ada perubahan warna, bukan warnanya itu sendiri ya, tapi warnanya berubah. Contohnya yang warnanya berubah, kertas lakmus merah jadi biru, itu perubahan kimia tuh. Gula pasir dibakar jadi karamel, yang jadi dalgona karamel kalau kalian nonton itu film apa namanya, Squid Game, dalgona candy gitu ya. Perubahan rasa, manis dibakar, gula pasir kalau dibakar jadi pahit, bukan dijadiin ini ya, bukan dijadiin, udah dibakarnya udah hitam sampai hitam, bukan jadi karamelnya, bukan, itu lebih parah lagi. Kalau perubahan suhu, jadi batu kapur dimasukin ke dalam air menimbulkan panas. Kenapa? Padahal kan nggak ada api, nggak ada apa, karena itu reaksi kimia, sehingga entalpinya atau kalor dari kapurnya memanaskan sekeliling airnya begitu. Bentuk gas, contoh batu kapur masuk ke dalam air lagi, ada panas dan gelembung, ada baunya. Nasi kalau kamu diemin 10 hari ya, maksudnya 10 hari, 3 hari juga udah busuk. Nasi yang udah matang ya, bukan beras. Kalau beras mah berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin bisa, setahun kali ya. Kok pernah coba makan nasi yang udah umurnya setahun, kayaknya setahun deh. Kapan waktu itu lupa, udah ada beras lupa dikeluarin gitu. Setahun kali. Nggak apa-apa kalau kita belum proses dengan tanakan nasi atau di rice cooker. Masih bisa. Mungkin ya udah jadi lebih kutuan aja kali ya. Kalau berkutu udah susah dimakan kan. Tapi yang kemarin waktu itu belum ada kutu ya kita coba. Bisa deh gitu. Nah, terus ada perubahan energi, fotosintesis, menghasilkan energi. Karena daun ada stomatanya, mengubah ATP, mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, dan seterusnya. Karbon dioksida kan unsur kimia. Senyawa. Ya. Ada endapan. Banyak ya. Gitu doang untuk perubahan. Nah, sekarang kamu kasih lihat lagi, ada beberapa lagi nih yang cukup penting. Nah, ini dia nih, pembahasan soal modulnya. Modul ada nih, modul ini penting juga ya, guys, kalian perhatikan. Nah, ini dari sekolah lain. Klasifikasi zat tahu, terus unsur senyawa campuran, semua mind mapping-nya ada, klasifikasi materi, membandingkan sifatnya. Zat itu dibagi dua, tunggal dan campuran. Tunggal ada apa? Tunggal itu dibagi dua, unsur senyawa. Kalau campuran ya tadi ada air, gula, air garam, dan lain. Sama ya, persis sekali nih, nggak ada bedanya. Apa itu unsur? Zat tunggal, tidak bisa dibentuk dari diuraikan jadi zat lain. Klasifikasi unsur ada dua, ada macam-macam, logam sama non logam, ya. Tuh, sama semi logam. Ini kalian punya nih, kayaknya kalian punya nih. Mirip-mirip sama kalian punya ya, dekat ya. Terus aturan penulisan unsur ada beberapa level. Yang pertama, orang kuno ngomongnya tulisnya begini, karena emas bulat, nggak tahu kenapa ya, perak begini, raksa begini. Ini orang dulu banget, lambang zat alkimia di Arab kalau nggak salah nih, mulai bikin gini-ginian. Besi begini, wah macam-macam ya, nggak usah dihafalin. Makin lama Dalton akan bikin yang lebih bagus lagi, lebih umum, lihat ya, lebih ngelingkar, hidrogen satu atom sendiri, karbon hitam. Kenapa hitam? Karena ya karbon warna hitam kayak arang gitu kan. Terus oksigen bulat bagus bersih, gitu. Magnesium dan seterusnya susah ya dipikirin ya tembaga. Nah, sekarang kita mulai ke John Jacob Berzelius yang akan kita pakai masih kita pakai sampai sekarang. Ya, jadi penulisannya dipakai huruf aja lah, udah Latin aja, nggak usah pakai simbol bulat-bulat, nggak usah di huruf-huruf, nggak usah dikasih gold terus ada sinar-sinarnya gitu ya, nggak usah. Pakainya yang beginian. Oh, hidrogen Latinnya hydrogenium, berarti H. Kenapa bukan HI? Ya, karena emang udah disepakati bersama, kita hafalkan saja.
Nah, unsur-unsur di kehidupan sehari-hari, krom untuk bikin bumper mobil, atau yang chroming plat mobil, yang nomor polisi mobil, terus besi, bahannya, nikel, fluor, silikon, banyak-banyak macam ini. Jadi nanti akan dikirimkan juga, ini akan sangat tebal, akan sangat banyak materinya. Senyawa ada yang buatan, ada yang alami. Buatan contohnya gula. Lah, gimana gula kok buatan kan dari tebu? Pertanyaan kok gini, di tebu itu ada gula yang bentuk pasir-pasir itu? Enggak kan? Masih cair kan, diproses. Nah, itu namanya buatan. Kalau yang alam, contoh air, garam, dan kapur. Garam ini ada di laut kan, ada, tinggal diuapin aja keluar. Gitu. Nah, sifat-sifat senyawa, dia perbandingannya tetap. Ini hafalkan ya nanti ya, di-ngertiin biar lebih jelas. Senyawa logam dan logam bedanya di mana? Ini nggak usah ya, ini nggak perlu. Nah, di sini nih. Jadi ada tabel periodik, namanya sistem periodik, yang sebelah kiri namanya semua logam kecuali hidrogen. Nah, di kuningin. Lalu yang tangga, ini yang membentuk tangga, kecuali aluminium ya. BSI, GEA, SBTE, POAT gitu ya tangganya, kalau kalian perhatikan begini. Nah, yang kiri kanan namanya semilogam ya. Atasnya semilogam. Kecuali AL ya, AL tuh enggak. Kenapa? Nggak tahu di sononya. Pokoknya yang semilogam yang agak kuning tua gitu ya. Kenapa semilogam? Karena dia memiliki sifat logam dan non-logam sekaligus. Contoh yang paling gampang, silikon. Silikon itu dia bisa menghantarkan listrik. Gitu. Tapi dia punya sifat, ini sifat logamnya ya, menghantarkan listrik. Makanya jadi semikonduktor namanya. Atau IC yang kalau kalian lihat di komputer yang bentuknya kayak kaki laba-laba gitu ya. Integrated circuit. Nanti Koko coba kasih lihat gambarnya ya. Semikonduktor. Tapi dia bentuk aslinya dia lunak. Lunak itu bentuk non-logam. Logam tuh semua keras, kecuali ya si Hyraxa kan. Hydragium Hg gitu. Ya. Hg pun masih dianggap sebagai logam, jelas. Hg itu ada di sini. Lupa. Lupa kan, bentar. Oh, bentar. Ini Hg. Masih dianggap logam. Tapi ini punya sifat logam dan sifat non-logamnya. Begitu ya, ini tambahan aja. Yang kanan murni non-logam ialah karbon, logam apanya? Oksigen apa logamnya? Fluor apa logamnya? Helium, neon, argon, gas. Mana mungkin logam? Kecuali hidrogen. Kenapa hidrogen di sebelah kiri? Karena dia single atom. Nomor atom pertama. Gitu. Ya. Nah, sekarang Koko coba kasih lihat IC ya. Integrated circuit. Nah, ini IC ini. Bahannya adalah silicon, semiconductor materials. Usually silicon ya. Jadi ini bentuknya ini kalau kalian lihat buka bongkar laptop ya. Bongkar ya laptopnya. Jangan ya. Tapi kalau mau, nah ini IC semua nih. Ini nih. Ini rata-rata IC ini semua ya. Buat apa? Buat nggak tahu lah, dia punya sistem ya, dia mengarahkan arus kali ya. Oh juga nggak terlalu tahu detailnya untuk IC. Gitu. Ya. Senyawa. Nah, sekarang ada asam, basa, dan garam. Wah, ini harus tahu. Basa itu ada OH-nya, nama unsur logam yang dengan menyebutkan hidroksida, contohnya natrium hidroksida. Detail nggak usah ya. Yang guru kamu aja, kalau nggak ajarin jangan. Kalau diajarin ya kamu pelajari gitu. Lalu ini ada garam. Di senyawa garam, natrium klorida, garam dapur, pemanis gula. Seterusnya tuh mantap jadi. Oke. Lalu menentukan jumlah molekul gampang ya, tadi kita udah lihat 3, yaitu 2O dan 1H. Nah, ini air ya. Amoniak 4, yaitu 1N dan 3H gitu. Dan seterusnya. Ya. Nah, jenis atom dan jumlah atom simpel ya, ada 2 jenis atom, 2 jenis, type-nya ada 2, yaitu H dan O. Lalu H-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Jadi jumlah atom 3 dengan jenis atom 2. Gitu. Kayak kita di sini, di kelas ini ada 2 jenis. Itu laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya Koko, perempuannya kalian. Gitu. Kalian ada 3, Koko ada 1. Jadi tetap 4 orang, tapi 2 jenis gitu. Ya.
Gampang ya cara ngertiinnya ya. Dua jenis itu CH dan O. Kalau ini ada 3 ya, CH dan O. CH dan O meskipun hanya kepisah, gitu. Lanjut, campuran. Nah, campuran itu ada 2, homogen heterogen, larutan. Nah, ini ada 2, koloid dan suspensi. Koko nggak tahu di sekolah kalian diajarin atau nggak, tapi minggu lalu Koko ajarin. Begitu ya. Nah, jadi dari sini kita lihat perbedaannya secara karakteristiknya udah ada. Soal latihannya nanti kalian bikin semua. Wow, mantap ini. Ya. Sadis ini. Ya. Terus isi perak nama latinnya apa? Argentum. Ya, Ag lambangnya. Kok nggak tahu seberapa. Nama nggak usah, nomor 2 nanti kita nggak perlu dibikin. Glossary atau materi bagian ini. Glossary itu artinya istilah-istilah yang kamu perlu tahu gitu. Ya. Semua akan dikasih santai. Jadi semua ada ulangan harian juga. Ini anak Canisius. Canisius kan sekolah cowok ya. Tapi ini sekolah kalian metodis, soal begini coba lihat. Mereka punya soal begini. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat dan teliti. Peralatan memasak logam berbahaya dan harus Anda hindari. Kita selama ini masak pakai logam, men. Panci dari mana? Besi kan? Tapi jangan sampai logam yang ini yang nggak boleh ada. Kuningan, tembaga, aluminium, besi ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena dia sulit bereaksi dan seterusnya. Ada ini soalnya. Ini soal disuruh baca, terus disuruh jawab nanti ada di bawah. Berdasarkan teks di atas, mana yang tabel unsur senyawa dan campuran? Matang loh. Unsurnya ada berapa? 3 dan seterusnya. Ada lebih, hajar. Besi, silikon, nikel, karbon. Semua kata-kata kamu harus baca. Krom. Gile. Terus, baja tahan karat pada dasarnya adalah campuran. Oh, berarti si baja tahan karat masuk ke campuran. Jadi, tulis baja tahan karat di campuran. Terus, apalagi? Tanah. Tanah itu campuran. Terus logam besi itu unsur. Terus banyak ya. Kuningan itu apa sih? Baca coba, ada nggak ya kuningan ya? Kuningan itu sebenarnya campuran ya. Nah, waktu yang lama masak di kuningan itu bahaya banget. Kuningannya bisa terekspos udaranya karena reaksi kimia kan pembakaran kan. Kuningannya akan terekspos kepanasan, dia akan melepaskan zat-zat beracun. Logam, nutrisi itu apa? Semuanya ya dimasukin, nanti Koko kasih kirim. Kalian bikin sendiri. Ya. Lalu, nomor 2 nih, dikit ya, pendek kali. Dia pakai paragraf, guys. Ya, soal-soal beginian nih lumayan kepake nanti buat kehidupan sehari-hari. Justru soal beginian yang paling penting menurut Koko ya. Karena di dunia sehari-hari kamu bukan jawabin soal PG. Tapi kamu jawabin soal-soal yang real life, real context gitu. Ini real context problem namanya, ya. Atau word problem karena based on real context, based on dasar yang ada gitu. Dasar yang memang sering kita pakai, dasarnya apa? Coba deh bayangin. Kalau kamu belajar terus kehidupan cuman setiap hari PG terus bukan isian ya, bukan esai. PG terus. Bisa siap kerja nggak? Kok kira nggak bisa. Karena apa? Nggak ada analitiknya. Ini kalau ini analisis, berdasarkan paragraf di atas sebutkan dan jelaskan proses pemisahan campuran menjadi bahan bakar. Pemisahan campuran apa? Waduh, pemisahan campuran apa lagi tuh? Ada yang namanya penguapan, terus penyaringan, dan seterusnya. Ini namanya fraksi-fraksi itu langsung kita sebut destilasi bertingkat. Nggak ada di sini. Ini pemisahan campuran destilasi bertingkat. Nah, kalau lagi cari PDF dan seterusnya nih ya, ini soal nanti kalian bikin aja. Masa jenis kayaknya enggak ya? Atau ada? Kalian ada topik masa jenis nggak, guys? Halo, boleh tolong bantuin? Bantu jawabin dong seorang. Masa jenis belajar nggak? Halo. Belajar bab sebelum ini. Bab sebelumnya tapi ya? Iya. Berarti nggak masuk ya ulangan ya? Iya. Oke, tapi kalau masuk ingat-ingat rumusnya. Masa jenis. Kuning. Jelek amat. Masa jenis. Atau row.
rumusnya adalah massa bagi volume. Koko pakai segitiga, enak loh. Kenapa tahu belajar segitiga enak? Gini, kan massa jenis, massa bagi volume. Ya, gini. Kalau kita cari massa jenis kan ya langsung kelihatan. Tutup ini ya, massa bagi volume, simpel kan? Kalau kita mau nyari volume, tutup volume, massa bagi massa jenis. Kalau Koko mau nyari massa, tutup massa jenis kali, kalau selevel kali gitu. Koko pakai power triangle namanya. Ini segitiga istimewa supaya kalian bisa gampang hafal. Ya, kalau dikasih ya satuan massa jenis unik kalau nggak kilogram per meter pangkat 3. Jadi kalau kilogram temannya meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Nggak boleh kilogram per sentimeter pangkat 3, ini ngawur. Nah, jadi dari kilogram uniknya gini lagi, per meter pangkat 3 ke gram per sentimeter pangkat 3. Biasanya kan dari kilogram ke gram kali 1000. Ini kebalik guys, bagi 1000. Tapi kalau ke sini kali 1000 ya. Kalau mau ingat-ingat lagi gitu. Karena dia ada meter pangkat 3-nya. Beres. Nah, aku lagi nyari soal pemisahan campuran nih. Ini akan dikirim. Pembahasannya, pembahasan coba kita lihat. Wah, ini ada juga ya. Kita masukin aja, Koko hajar semua, kirim ke WA kalian. Oke, di sini. Ini PDF-nya dulu ya, PowerPoint-nya dulu, soal ulangan harian. Ini dulu ya, Koko kasih ini. Iya. Ini. Terus, sorry. Nah, ini. Soal UH, latihan zat, modul ini. Bentar. Konversi. Oh, ada 2 ya. Udah coba semuanya. Nanti kamu tinggal pilih-pilih ya. Sorry ya. Aku lupa-lupanya. Oke, hajar semua. Terus kalau lagi coba cari modul pemisahan campuran. Ya. Modul pemisahan, kalau nggak pemisahan campuran PPT. Ya. Mana dia? Kayaknya ini deh. Bentar ya. Ada bapaknya. Download for free. Enggak, ini pasti tipuan. Oke, campuran begini, pemisahan campuran. Nah, kita langsung di sini aja deh ya. Sifat fisika gimana kita lewat. Nah, pemisahan campuran. Jelek amat, N-nya aja sampai ke bawah gitu. Nggak bagus ya. Nah, apa? Yang penting belajar. Oke, pemisahan fisika dan kimia ya. Kalau langsung skip aja, pengayakan diayak artinya dihaluskan ya. Partikelnya jadi lebih kecil, yang sisa gede nggak terlewat, karena kalau orang mau ngayak, mau ngaduk semen, dia harus yang terkecil biar bisa gampang melarut di air dan gampang beku. Saring, bedanya saring apa sama pengayakan? Nah, beda loh. Kalau pengayakan satu jenis pasir yang disaring, batunya kepisah gitu ya. Tapi kayak mirip sih. Pemisahan air dari teh, penyaringan jus jambu dengan bijinya. Jadi Koko dulu pernah bikinin jus jambu buat Carol, buat anak Koko. Kan jus jambu itu kan ada bijinya ya. Tahu kan jambu yang warna buat apa? DBD punya. Itu ada bijinya. Nah, kalau anak kecil makan pasti itu jadi kayak butiran yang besar kan buat anak kecil. Jadi disaring dulu. Terus penyaringan air sederhana, ini dikasih air, dia lama-lama outputnya begini. Jadi dari yang paling kecil, paling gede lagi disaring-saring gitu. Ya. Harusnya kebalik ya, harusnya batu dulu sampai pasir, sisanya keluar gitu. Ya. Yang dikeluarkan namanya filtrat, yang sisanya namanya residu. Yang berhasil keluar namanya filtrat, ingat ya itu residu di dalam. Ini kau akan kirim linknya aja. Oke. Terus, nah lanjut. Ini kristalisasi sama penguapan mirip ya. Diuapkan sama persis. Lalu penyulingan, destilasi. Ingat ya tadi ya, dipanaskan, sisanya dipisahin, didinginkan, namanya filtrat. Ya, yang sisa yang keluar. Sublimasi. Nah, ini kayak agak jarang ya.
Kamu pelajarin aja kromatografi, pemisahan warna, daya serapnya. Udah. Nah, perubahan materi. Kemarin yang kita belum sentrifugasi dia nggak ada ya. Kayak pembakaran, perubahan kimia, jadi arang, jadi karbon. Gitu. Dari karbon kompleks jadi karbon simple. Ini fermentasi dari kedelai ya, bukan keledai ya, keledai mah binatang, dongki. Ini kedelai jadi tempe. Ini yang putih-putihnya tuh jamurnya, jamur Rhizopus oryzae namanya. Ya. Nah itu jamur yang boleh kita makan, atau bakteri, bukan bakteri mah jahat, jamur aja. Hasil fermentasi di jamur. Ini dari singkong jadi tape yang pahit-pahit, yang agak apa, yang mabokin orang gitu. Nah itu juga namanya fermentasi. Lalu berkarat, jadi karatan karena ini dengan oksigen, terekspos oksigen dan uap air dan jadi lembab, jadi mengikat. Karat jadi Fe jadi Fe2O3, oksigennya nempel. Kelapukan juga sama, kayu dilumutin jadi lapok jadi tanah gitu. Di scavenge namanya, scavenger. Ya, di scavenger itu diuraikan. Suara Koko dari tadi kecil nggak ya? Enggak kan ya? Halo? Enggak. Sorry, soalnya mic-nya tadi ini yang kecil biji ini harusnya kan nempel di baju ini, malah taruhnya di dekat kipas angin situ, harusnya nempelin dikit dah. Ini mungkin lebih keras lagi. Oke, lanjut. Ciri-cirinya udah jelas ya. Ini Koko akan kirimin, nanti kalian buka aja. Perubahan wujud pada cair namanya apa aja udah tahu. Udah tahu ya? Jangan bilang nggak tahu loh. Padat ke gas menyublim, gas ke padat kristal. Gas ke cair ngumbun, cair ke gas nguap. Padat ke cair lebur, cair ke padat beku. Udah gitu aja, tahu lah harusnya. Ya, mencair, melebur, sama membeku, atau memadat, sama. Ya, cuman istilahnya aja. Kalau bahasa Inggris lebih enak malah. Ini melting, ini solidifying. Ya, melting, solidifying. Terus kalau gas jadi cair, ini namanya condensing. Kalau cair jadi gas, evaporating. Tapi sama, sublimation, mengkristal, crystallization, sama. Ya. Jangan lupa selalu membaca dan belajar ya, hanya banyak. Oke. Gitu aja sih. Jadi Koko akan kirimin soalnya. Udah dikirim soalnya. Kalian tinggal bikin, masih ada waktu. Koko jelasin sekitar 40 menit. Koko mau kasih tambahan lagi untuk tabel periodik. Koko kirimin juga ya. Ini Koko kirimin yang tabel periodik unsur yang ada pemisahan tangganya dengan lebih jelas banget. Ini oke, Koko copy ke WA. Gitu ya. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kalian bikin ini nih, soal UH 1, terus zat dan wujud, modulnya nggak usah, ini 2. Koko udah nomor-nomorin ya. Konversi itu, Koko nggak tahu apa itu konversi ya yang Koko kirim. Koko aja nggak tahu yang Koko kirim. Bentar. Lupa coy. Oh, konversi perubahan satuan. Nggak perlu. Kalau konversi nggak perlu. Cuman bedain aja zat padat, cair, gas. Ya. Nih, Koko akan share screen lagi sekali. Ini padat, cair, gas. Oke. Taruh. Udah, itu. Kohesi, adesi, nah udah tahu belum? Harusnya sih ada ya. Ya tapi nggak apa-apa, ini semua. Ini nggak usah, karena kan kalian nggak pelajarin. Koko juga nggak tahu kalian pelajarin atau nggak. Tapi harusnya sih nggak. Karena kan udah tahu lah ini anak SD nih. Ya, tapi mereka ngulang sih. Ya, by the way, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Materi kita selesai sampai sini. Waktu 20 menit. Kalian kerjakan yang 2 soal itu. Nggak bakal kelar, iya. Karena banyak. Tapi kalian bisa, coba ya. Oke? Semua buka webcam. Koko mau lihat kalian ngerjain. Ya, kalau ada printer, print lebih baik. Ya. Oke. Coba semua buka webcam. Koko mau lihat kalian bikin ya. Koko tungguin. Bentar. Ada yang mau ketemu kalian nih? Halo, panggil. Halo, panggil. Panggil ngomong. Halo. Ini Carol. Halo, Ama. Halo. Ama. Masa udah itu I. Ii. Ayah. Ya. I siapa? Halo. Bukan, Helen.
II Ruby, II Valencia. Panggil Cece aja ya. Oke. Halo Cece. Oke, bikin ya. Yuk bikin. Valencia mana nih? Valencia? Halo. Valencia. Wah, tidur deh. Valencia kemana ya? Coba pause suruh buka webcam. Ya, harus jatuh. Udah, bikin ya. Dibikin ya, guys. Aku tungguin. Kalian bikin kalau bingung nanya, Koko mau ke toilet bentar ya, sabar. Sorry ya, tadi laptopnya dibajak sama bajak laut. Ini by the way, si Valencia kemana ya? Halo Valencia. Mungkin koneksi kali ya, karena lagi hujan mungkin sepertinya. Dia katanya lagi sakit perut banget katanya. Oh, oke, sama. Tadi kok juga sakit perut. Astaga.